Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan meluncurkan pendirian bursa kripto pada hari ini. Kedepan, industri dan perdagangan kripto ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga industri. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti resmi meluncurkan pembentukan bursa berjangka aset kripto setelah didirikan melalui aturan keputusan Kepala Bapepti tentang persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange atau CFX selaku pengelola bursa berjangka komoditi kripto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya ekosistem yang lengkap dalam industri kripto, masyarakat akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi kripto. Ia menilai investasi kripto cukup berisiko karena sifatnya yang high risk, high return. Untuk itu, adanya bursa kripto diharapkan dapat memberikan keamanan. Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena sifatnya yang high risk, tapi juga high return. Untuk itu saya berharap bursa kripto yang telah ditetapkan dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemerintah, bareng-bareng aparat penegak hukum, masyarakat, dan lain-lain. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko mengatakan, pembentukan bursa berjangka aset kripto merupakan bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan kepastian berusaha dan membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil, serta mengutamakan masyarakat sebagai pelanggan. Bapepti terus berkomitmen untuk memperkuat ekosistem kripto dan terus bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya pelaku industri. Dirinya juga mengungkapkan ini merupakan ekosistem bursa kripto pertama yang ada di dunia. Kami di Bapepti terus berkomitmen untuk memperkuat pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, dan instansi terkait. Penguatan literasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan menggandeng rekan-rekan media agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang aset kripto. Kami juga berharap kepada seluruh pihak yang terkait dengan perdagangan aset kripto dapat menjalankan industri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengutamakan keamanan bagi masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CFX Subani mengatakan pihaknya akan melakukan tanggung jawab seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Ia menyebut regulasi yang ketat penting untuk menjaga ekosistem kripto bagi pelaku industri dan pengguna kripto. Kami juga berkomitmen untuk menjamin adanya keterbukaan, tata kelola dan transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai bursa. Dan dengan dukungan key stakeholder, seperti regulator, anggota bursa, lembaga kustodian, clearing, dan para pedagang, kami CFX akan mengedukasi masyarakat agar literasi dan produk kripto ini semakin baik di Indonesia. Bertepatan momen hari ini hepatitis sedunia yang diperingati setiap tanggal 28, Kementerian Kesehatan menekankan kembali pentingnya deteksi dini dan pengobatan hepatitis yang terintegrasi. Kemenkes mengungkapkan kasus hepatitis di Indonesia sebagian besar karena penularan yang terjadi dari ibu ke anak. Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli untuk meningkatkan upaya nasional dan internasional terhadap hepatitis. Peringatan itu bertujuan mendorong tindakan dan keterlibatan serta menyoroti perlunya tanggapan global yang lebih besar. Mengutip situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit hepatitis merupakan penyakit radang pada organ hati manusia yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya karena terjadi infeksi virus yang berkembang biak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Dr. Imran Pambudi mengatakan, hepatitis B di Indonesia sebagian besar ditularkan dari ibu ke anak. Penularan hepatitis B dari ibu yang terinfeksi kepada anak merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi hepatitis B di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2013, prevalensi hepatitis B secara umum sebesar 7,1% atau setara sekitar 18 juta penduduk Indonesia. Bayi yang terinfeksi virus hepatitis B memiliki risiko lebih dari 90% hingga 95% berkembang menjadi hepatitis B kronis.
Sementara yang terinfeksi setelah usia 5 tahun jarang mengalami infeksi kronis. Oleh karena itu, ibu hamil diimbau segera tes hepatitis ke fasilitas kesehatan agar bisa mencegah terjadinya penularan hepatitis ke anak. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan pada ibu hamil diantaranya melalui tes hepatitis dan vaksinasi. Terkait dengan bagaimana upaya pencegahan hepatitis B dan C ini, kita telah melakukan penerapan PHBS, kemudian memberikan kekebalan dengan vaksin hepatitis B, melakukan pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak, notifikasi pasangan dan anak, melakukan uji taring infeksi menular lewat transfusi darah, serta penerapan kewaspadaan standar. Kemenkes juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hepatitis B, antara lain melakukan pemberian vaksin hepatitis B dosis 1 pada bayi baru lahir usia 0 atau kurang dari 24 jam, dilanjutkan dengan vaksinasi hepatitis B dosis selanjutnya sesuai dengan program imunisasi nasional. Selain itu, pemeriksaan hepatitis B pada semua ibu hamil. Pada tahun 2022, pemeriksaan hepatitis B dilakukan kepada ibu hamil di 489 kabupaten kota dengan jumlah ibu hamil yang diperiksa melebihi 3,2 juta orang. Selanjutnya, Kemenkes memberikan obat antivirus tenofovir disoprosil fumaret kepada ibu hamil yang terdiagnosis hepatitis B. Pemberian obat antivirus ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan saat ini tengah dilakukan di 180 fasilitas kesehatan di 34 kabupaten kota di 17 provinsi. Nah, ini kan secara bertahap nanti akan kita tambah, sehingga harapan kami tahun 2029 semua kabupaten kota itu dapat memberikan obat antivirus tenofovir pada ibu hamil. Di kesempatan yang berbeda, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Hari Hepatitis Sedunia perlu dimanfaatkan untuk menekan kembali pentingnya deteksi dini dan pengobatan hepatitis yang terintegrasi. Pihaknya berkomitmen untuk mengeliminasi hepatitis di Indonesia dengan mengadopsi strategi komprehensif. Meningkatkan akses deteksi dini hepatitis, menyediakan pengobatan dan vaksin yang memadai, serta penguatan surveillance, terutama bagi ibu hamil dan kelompok berisiko tinggi. Kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang positif. Sekarang adalah waktunya untuk bergerak bersama. Kita pastikan tes dan pengobatan hepatitis tersedia untuk semua. Mari kita jaga kesehatan hati kita. Karena one life, one liver. Satu kehidupan, satu hati. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kalukito terus mendorong percepatan pengembangan obat berbahan alami melalui Satgas yang dibentuk sejak tahun 2019. Penny menuturkan bahwa pengembangan obat berbahan alam di Indonesia memiliki potensi yang besar dan dapat menjadi basis atas kemandirian nasional terhadap penyediaan bahan baku. Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, utamanya dalam mendorong percepatan pengembangan obat berbahan alam baik fitofarmaka, jamu, dan obat tradisional yang sudah terstandar agar bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Penny Kalukito menuturkan, pengembangan obat berbahan alam harus dilakukan karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada keanekaragaman hayatinya sehingga bisa menjadi basis kemandirian nasional terhadap penyediaan bahan baku. Upaya tersebut juga didukung melalui Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sejak 8 Juni 2016 lalu dan ditindaklanjuti oleh BPOM dengan membentuk Satgas Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka pada tahun 2019. Selain pengembangan, Penny mengatakan pihaknya juga mendorong pemanfaatan obat berbahan alam ini termasuk di klinik kesehatan, fasilitas kesehatan, dan berbagai tempat pelayanan kesehatan lainnya melalui dukungan Kementerian Kesehatan. Tercatat hingga saat ini Penny juga menyebutkan terdapat 15.000 obat tradisional yang sudah terdaftar di BPOM, 81 produk obat herbal terstandar, dan 22 produk fitofarmaka. Kedepannya, Penny pun berharap produk obat berbahan alam atau herbal dapat masuk ke dalam daftar obat rujukan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Harapannya dikaitkan dengan obat berbahan alam adalah ada anggaran khusus dari pemerintah untuk pemanfaatan
dana-dana alokasi khusus misalnya atau dana-dana pembangunan lainnya, dan juga masuknya produk obat berbahan alam dalam jaminan kesehatan nasional JKN. Nah, ini adalah peluang-peluang yang perlu terus kita dorong, dibuka, sehingga akan mendukung betul-betul adanya pengembangan dan pemanfaatan obat-obat berbahan alam. Komisi Penyiaran Indonesia mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anaknya ketika menyaksikan siaran televisi maupun radio. Oleh karenanya, KPI terus melakukan koordinasi dengan lembaga sensor film untuk menyesuaikan jam tayang program anak dengan memberikan surat tanda lulus sensor bagi lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia mengajak para orang tua untuk terus memantau perkembangan dan mendampingi anaknya ketika menyaksikan siaran televisi maupun radio. Peran orang tua dinilai penting ketika mampu memberi pemahaman langsung kepada anak ketika tayangan yang ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usia dan perkembangan mereka. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ubaidillah menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lembaga sensor film untuk menyesuaikan jam tayang program anak dengan memberikan surat tanda lulus sensor bagi setiap lembaga penyiaran yang menayangkan. Sementara itu, untuk penggunaan smartphone bagi anak, Ubaidillah mengatakan kebijakan dan peran aktif orang tua penting dalam mengawasi konten yang diakses oleh anak-anak melalui smartphone. Orang tua diharapkan mampu membimbing anak dengan memberikan konten edukasi untuk perkembangan baik anak-anak. Kalau smartphone atau gadget memang belum menjadi kewenangan kami ya. Jadi kalau di layar kaca sesuai penggolongan program siaran, saya kira orang tua terkait sosialisasi juga kita lakukan terus, baik melalui literasi atau kegiatan yang lain. Kita juga sampaikan bahwa bahkan kami sering sampaikan bahwa kartun itu tidak selalu itu konten anak, kan banyak sekali kartun-kartun yang isinya juga konten dewasa. Kita seringkali orang Indonesia, orang tua itu melihat kalau anaknya nonton kartun berarti aman kan gitu. Jadi kita juga sampaikan kartun-kartun yang ada juga perlu disesuaikan jam tayangnya. Kami juga berkoordinasi dengan lembaga sensor film, harus pas bagaimana memberikan STLS bagi lembaga penyiaran ketika program-program itu tayang untuk program anak. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.